Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Genteng, yang kami hormati Ibu Deis selaku calon guru penggerak dan penyaji dalam kegiatan diseminasi, Bapak Ibu yang hadir sesuai dengan undangan yang telah disampaikan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi atas perkenannya lah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu, sesuai dengan agenda hari ini yang telah disampaikan melalui undangan bahwa hari ini ada kegiatan yaitu pemaparan diseminasi budaya positif yang akan disajikan nanti oleh Ibu Deis selaku calon guru penggerak. Demi tertibnya kegiatan ini, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga nanti ada pemaparan diseminasi budaya positif bagi guru, lalu yang keempat ada sesi tanya jawab, dan kelima penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita menunjuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menunjuk pada agenda yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya, mudah-mudahan senantiasa ditambah dan kita menjadikan hamba yang selalu bersyukur, insyaallah. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada dan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang Ibu hormati, Ibu sayangi dan dibanggakan seluruh guru SD Genteng, terutama Ibu Deis sebagai CGP Angkatan 9 yang insya Allah hari ini akan memberikan ilmu kepada kita melalui diseminasi modul 4 budaya positif pendidikan penggerak. Ibu dan Bapak, dengan adanya program guru penggerak ini, memang salah satunya untuk memberikan banyak perubahan kepada dunia pendidikan. Maka CGP ini diberi pelajaran atau diberi kesempatan untuk membongkar modul, diantaranya modul 1.4 ini. Perubahan positif di setiap sekolah itu mesti dan memang wajib selalu harus dilakukan. Nah, pada kesempatan ini terima kasih kepada Bu Deis mau mengajak kami untuk selalu berubah, untuk selalu memberikan ilmu kepada kami sehingga apa yang kita harapkan bahwa pendidikan ini akan lebih baik. Insya Allah bersama Bu Deis dan beberapa CGP yang akan datang akan menjadikan pendidikan khususnya di SD Genteng ini lebih baik lagi. Bu Deis memang di budaya positif ini yang diketahui salah satunya memberikan mengubah paradigma lama, diantaranya bisa cara mengajar. Biasanya kalau zaman sekarang ibu di sekolah masuk kelas mungkin tidak pernah memberikan suasana menyenangkan dengan beberapa ice breaking gitu, tapi dengan para CGP ini memberikan juga contoh kepada khususnya kepada ibu bahwa ketika mengajar anak dibuat menyenangkan. Ketika anak senang, maka apa yang akan kita transferkan kepada mereka akan mudah. Dan salah satunya mungkin yang kita harapkan dan dalam kurikulum 3 kurikulum ini adalah perubahan karakter. Dulu ini memang pelajaran dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak ini dengan 3 itu yang anak di depan sebagai contoh, di tengah sebagai pembangkit motivasi, di belakang sebagai pendorong, itu memang harus kita laksanakan.
dan memang ini salah tetapi dengan para CGP ini dan dengan berlandaskan kurikulum Merdeka ini mudah-mudahan perubahan karakter siswa yang memang dulu memang sudah ada tetapi sedikit tergerus oleh perubahan zaman dengan globalisasi saat ini ulangi lagi. Dulu ketika lewat ke sini itu wajib buku, wajib. Kalau sekarang terkadang anak-anak kita masuk ke sini cuy. Ini mungkin Pak Asep ini salah satu produk dulu. Pak Asep, kalau sekarang anak-anak boleh ya. Kalau kita sedang ngobrol, kadang-kadang kenapa tempat kita aja. Kalau dulu tidak, mudah-mudahan prinsip itu atau budaya yang dulu memang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara ini bisa kita gali kembali, kita hidupkan lagi agar karakter anak-anak kita lebih baik lagi. Kemudian ketika memang apalagi di media sekarang ada 10 adab yang tidak tertulis. Salah satunya ketika sedang ngobrol tidak main HP, ketika minjam sampai 3 kali berarti artinya kita harus memiliki setidaknya. Dan ibu yakin yang di hadapan itu adalah orang milenial yang tidak buta dengan gadget, dengan informasi yang sekarang. Mudah-mudahan informasi baiklah yang akan kita tahu kepada anak. Kami usia ibu dengan usia Pak Asep dalam perjalanan ini mungkin tidak berapa lama lagi. Yang kami harapkan, yang dihadapan di sini akan memberikan nama terbaik untuk khususnya SPG ini. Bu Deis diucapkan selamat, mudah-mudahan sampai nanti lulusan dan memberikan budaya positif yang lebih baik bagi SPG. Selamat menjalankan tugas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita tadi telah mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga pemaparan tentang ajaran-ajaran dari Kiai Hajar Dewantara selaku bapak pendidik kita. Baiklah, untuk berikutnya kita lanjutkan ke sesi yang ketiga, yaitu pemaparan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Denis yang merupakan salah satu guru calon guru penggerak di Hajar Dewantara. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Moderator, dan terutama kepada Bapak Ibu Guru yang bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif ini. Nah, Bapak Ibu, adapun diseminasi ini sebetulnya adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 untuk menyampaikan budaya-budaya positif yang telah saya pelajari dalam program guru penggerak, sehingga membutuhkan dukungan dari Ibu Bapak Guru semua. Adapun guru penggerak itu adalah tadi seperti paparan dari Ibu Kepala Sekolah, yaitu guru yang nantinya akan membawa perubahan positif di sekolah kita. Mudah-mudahan selain dari saya untuk kedepannya ada lagi guru-guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak tersebut ya. Betul sekali tadi menurut Ibu Kepala Sekolah bahwa menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya pendidikan itu harus menyenangkan ya, menyenangkan, kemudian juga harus berpihak pada murid. Jadi sekarang berbeda paradigmanya dengan pembelajaran atau pendidikan zaman dahulu. Kalau dahulu memang guru itu disegani, ditakuti ya. Tapi sekarang paradigmanya berbeda ya. Guru itu harus disenangi. Guru itu bukan salah satu atau sumber belajar, bukan hanya sumber belajar, bukan hanya guru. Tapi kita sebagai guru adalah posisinya sebagai menuntun anak menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, untuk itu saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif di sekolah.
Nah, adapun kompetensi yang harus dicapai yaitu kita harus memahami mengenai konsep budaya positif yang terdapat stimulus respon, teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian untuk capaian kompetensi selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dalam seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid serta bersikap reflektif, kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan diri sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, adapun topik kali ini yang akan saya paparkan pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi ini ada pertanyaan yang mungkin harus dijawab berdasarkan pendapat Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Coba Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke, berarti memang beragam ya jawabannya. Kalau ada yang berpendapat setuju, ada juga yang tidak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Setuju. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Ada yang setuju, ada yang tidak? Setuju semua? Nah, baik. Nah, ini adalah pemikiran kita sebelum kita mempelajari budaya positif. Siapa tahu nanti pemikiran Ibu akan berubah ketika mengetahui atau mempelajari budaya positif yang nanti akan saya paparkan. Baik, selanjutnya pertama adalah materi pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke disiplin positif, ini ada sedikit ya. Coba Bapak Ibu tahu tepuk? Tepuk 1, tepuk 2. Tahu ya? Nah, yang udah tahu jangan dikasih tahu, Mbak Sem. Nanti ini buat Bapak Ibu, nanti saya akan menginstruksikan tepuk ya. Tepuknya tepuk nanti kartunya, kata kuncinya SDN Genteng. SDN Genteng clubnya ya. Ketika saya mengucapkan SDN Genteng berarti Ibu harus melakukan instruksi dari saya. Ya. Siap Bapak Ibu? Oke. Siap ya? Tepuk 1. Siapa tadi? Siapa tadi yang tepuk? Lagi ya. SDN Genteng tepuk 1. Tepuk 2. SDN Genteng tepuk 3. Ternyata belum konsentrasi. Saya bilang tadi SDN Genteng ya, bukan SDN Genteng. Baik, Bapak Ibu, tadi yang pertama tadi tepuk siapa? Boleh membantu saya ke depan? Ya, Bu Fitri sama siapa ya? Atau tadi yang ketiga juga tidak apa-apa banyak ya? Silakan. 4 orang saja, 4 orang. Ayo, Bu Rena. Ayo, Yohana Banis ya. Nah, begini. Di sini saya akan mengibaratkan atau ada ibaratkan kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu tolong istilahnya berpasangan, 2 orang. Yang satu mengepalkan tangan, yang satunya merayu atau misalkan gimana sih supaya kepalan tangan itu terbuka. Bagaimana aja Bapak Ibu mau merayu, mau mengancam, mau dikasih ruang atau menyuap apa saja biar kepalan tangan dari rekan Bapak Ibu itu terbuka. Coba siap. Berarti siapa nih? Bu Anis dan Bu Rena ya. Berarti yang merayunya Bu Hana dengan Bu Fitri. Silakan dikasih waktu 1 menit saja. Sampai ngebuka? Tergantung. Silakan Bapak Ibu.
kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan buat ibu guru kita yang hebat ini ya. Dari tadi praktik kegiatan kepalan tangan tadi ya, mungkin ada ibu yang membuka, ada yang enggak ya. Nah, menurut bapak ibu tadi, kenapa ibu membuka kepalan tangan ibu? Kenapa? Karena begitu. Nah, yang tidak membuka, kenapa tidak membuka kepalan tangan ibu? Iya, kurang mau. Berarti kira-kira membuka tangan itu perintah dari siapa sih? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Betul sekali ya. Nah, itu akan ternyata yang mengontrol kita itu bukan orang lain. Terserah kita mau buka atau tidak. Mau kita dirayu, mau kita dikasih sogokan, mau kita digimanain, kalau kita tetap mengepalkan tangan kita, ya tetap itu berdasarkan kontrol diri kita. Sama, maupun pada anak-anak itu sama. Kontrol itu sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kontrol ini nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran ini, teori kontrol ya. Pertama, yaitu ilusi guru mengontrol murid ya. Nah, kita sering melakukan merasa kita dapat mengontrol murid ya. Anak-anak diam, duduk di bangku, berarti tandanya kita bisa mengontrol mereka. Tetapi pada dasarnya kalau mereka sendiri tidak mau mengontrol diri sendiri, itu tidak akan dilakukan. Intinya itu ada faktor eksternal ya, mungkin karena takut atau karena ingin dihargai atau karena ingin mendapat nilai. Nah, itu ya. Nah, itu berarti murid itu bisa mengubah kontrol dirinya dengan mengizinkan dirinya dikontrol oleh orang lain. Ya, pada dasarnya itu sifat kontrol manusia. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, benar tidak bahwa kritik kita atau mungkin saran bisa menguatkan karakter seseorang, misalkan. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebenarnya kalau kita mengkritik anak itu menunjukkan bahwa anak itu adalah mempunyai kegagalan dalam sesuatu. Misalkan kamu tidak memakai sepatu hitam misalkan. Oh, anak merasa bahwa itu adalah saya salah nih, gagal intinya ya, gagal atau melanggar mungkin peraturan gitu ya. Nah, jadi bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter saya, karakternya berarti harus dirubah menjadi yang baik. Nah, kemudian lagi ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Nah, jadi jika penguatannya positif bermanfaat, misalkan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu, ya. Jadi ketika kita memberi penguatan akan mempengaruhi murid sehingga mereka mengulangi perilaku yang baik tersebut. Tentunya penguatannya harus penguatan yang positif, jangan yang negatif ya. Kalau yang negatif pasti mereka juga nanti melakukan itu. Berarti intinya harus kita dari guru juga ya mencontohkan yang positif agar mereka melakukan perilaku atau mengulanginya ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita tuh sebenarnya punya ilusi bahwa kita tuh bisa memaksa anak ya. Nah, di sini ketika orang dewasa melakukan itu, mereka akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Memang akan mempengaruhi. Kita dipaksa nih anak, kamu harus bangun jam 6 misalkan jam 6 ya. Nah, memang anak itu istilahnya nurut karena pengaruhnya, tapi itu tidak akan lama. Dia hanya nurutnya ketika kita memarahinya saja. Mungkin sehari setelahnya dia akan bangun jam 7 lagi gitu ya. Nah, itulah ya, jadi ilusi bahwa orang memiliki hak untuk memaksa. Dan tadi permusuhan pun akan terbentuk, tentu akan ada rasa marah ya, ambek, benar, ambek kepada istilahnya kepada orang yang memaksa tersebut, orang dewasa. Mungkin ada yang bisa mengungkapkan, ada juga anak yang tidak ya. Nah, untuk selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Nah, coba ibu, ada pertanyaan ini sedikit dari saya. Mengapa kita harus melakukan segala sesuatu? Karena apa kita melakukan segala sesuatu? Keinginan. Kemudian selain keinginan, tujuannya pasti ada tujuan ya. Nah, tujuannya itu apa? Misalkan pengen dimain gitu ya, pengen misalkan dihargain ya, pengen dihargain atau pengen dikasih hadiah. Nah,
Nah, di sini, siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, itu bisa mengubah kontrol seseorang dari tujuan tadi. Nah, ini ada pendapat dari seseorang ini yang sudah ahli dalam teori kontrol. Ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Setidaknya setelah mempelajari ini, kita dapat mengubah bahwa yang sebenarnya itu teori kontrol itu seperti apa sih? Nah, ya. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah seperti itu gak, Bapak Ibu? Pernah ya? Mencoba berusaha apapun misalkan caranya kita mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol itu kita jangan mengubah, tapi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin pendapat saya mah begini, ya, pendapat Bapak Ibu mah begini, kan akan berbeda. Jadi kita tidak harus istilahnya mengubah pandangan orang lain, tapi kitanya yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sebelumnya berpendapat seperti itu ya, bahwa perilaku buruk itu salah. Padahal menurut teori kontrol, sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, yaitu tadi tujuannya. Ada yang ingin dihargai, ada yang ingin dicintai mungkin, ada yang diberi hadiah. Nah, sebenarnya perilaku buruk itu tidak semua buruk, ya. Sebelumnya saya juga tidak mengetahui sebelum mempelajari ini, ternyata ketika masuk program guru penggerak, ternyata bahwa yang saya lakukan itu salah, bahwa pemikiran saya itu adalah keliru, gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah mempelajari guru penggerak mungkin sedikit demi sedikit ada perubahan pada diri saya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Mungkin begitu, ada pendapat orang lain bisa mengontrol saya, ya. Padahal menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak orang lain. Tapi karena tujuan itu yang kita ini, jadi seolah-olah kita tuh dikontrol oleh orang lain, ya. Dikendalikan oleh orang lain. Padahal kita punya tujuan, ya. Padahal kita punya tujuan yang tadi ada ingin dihargai, ingin mendapat penghargaan, ingin diterima, ya. Nah, kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu sering kita lakukan. Ketika dibujukin emple anak-anak itu susah, hasilnya dipaksa, ya. Padahal itu keliru Bapak Ibu, ya. Nah, padahal seharusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikan mereka pilihan-pilihan, berikan mereka pilihan yang baik untuk mereka, bukan untuk memaksa mereka. Kalau kamu tidak ini, baiknya bagaimana? Nah, itulah yang tepat, ya Bapak Ibu, menurut teori kontrol. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau nggak menang pasti kalah, pasti berpikir seperti itu, ya. Misalkan dalam lomba, nah pasti kalau misalkan lombanya menang, kalau menang ya kalah, ya. Nah, dalam teori kontrol ada model berpikir itu menang, ya menang. Kita semua menang, tapi menangnya dalam hal apa, ya? Nah, mungkin menangnya kita bukan mendapat penghargaan, ya. Kalau tidak juara satu berarti bukan tentu kita tidak menang, ya. Nah, itu selanjutnya itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, adapun Bapak Ibu, kemudian kita ini akan masuk ke disiplin positif. Nah, ini adalah bagian yang nanti akan kita bahas. Ini menurut Dr. William Glasser, ya. Nah, teori kontrol itu pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, serta realitas kebutuhan yang kita berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, adapun makna disiplin itu tersendiri, coba Bapak Ibu, saya mau tanya, disiplin itu apa sih sebelumnya? Bapak Ibu berpikir sesuai aturan. Kemudian ada lagi? Berperilaku sesuai yang sudah ditetapkan. Berperilaku sesuai yang sudah ditetapkan. Ada lagi nggak? Intinya kita anak itu harus mengikuti aturan, ya, disiplin itu, ya. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu akan istilahnya berpikir berbeda setelah mempelajari desiminasi ini, ya. Nah, di sini disiplin itu adalah sebenarnya belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai
nilai-nilai yang kita hargai. Itu sebenarnya disiplin itu ya. Disiplin itu adalah mengontrol diri sendiri sesuai nilai-nilai yang kita hargai ya. Nah, untuk itu karena kita harus mengetahui nilai-nilai yang kita hargai, nantinya kita akan belajar tentang nilai-nilai universal ya. Nah, terus juga di sini ada teori motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Nah, tadi nilai-nilai kebajikannya nanti juga akan saya jelaskan, dan kemudian ada keyakinan kelas. Nah, selanjutnya tadi ini makna disiplin yang sebenarnya Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar ya. Nah, kemudian menurut makna asal itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Itu menurut Socrates dan Plato. Nah, adapun disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada kenyataannya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Tadi yang kita percaya bahwa disiplin itu adalah mematuhi ya, padahal itu lepas bahwa yang keliru. Sebenarnya disiplin itu bukan untuk mematuhi peraturan di luar. Mungkin itu juga bisa, tapi dampaknya hanya jangka pendek, hanya sebentar, tidak akan berdampak lebih lama. Nah, kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi karena kita berpikir disiplin itu adalah kepatuhan, sehingga anak itu merasa tidak nyaman. Iya, terkekang, betul sekali. Terkekang, tidak nyaman, ya. Nah, makanya untuk itu kita belajar ya, Bapak Ibu, sedikit merubah paradigma dahulu dengan paradigma terbaru menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah, untuk mendapatkan disiplin kan tadi ada untuk mempercayai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri yang dihargainya. Kalau menurut saya bahwa hormat ke guru itu adalah nilai-nilai yang baik, mungkin seperti anak. Nah, mungkin kalau dia sudah menanamkan itu pada dirinya, nah nanti akan dilakukan ya. Jadi tidak harus disuruh, kalau ada guru kamu harus hormat, harus salam, harus ucapkan salam, terus senyum atau 5S. Tidak harus seperti itu kalau mereka sendiri sudah menyadarinya bahwa menghargai guru itu adalah menghormati guru itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus saya hargai ya, tanamkan dalam diri sendiri ya. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sering mungkin ya di sekolah sering terapkan gitu ya. Nah, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak lintas bahasa, suku, bangsa ataupun agama maupun latar belakang. Jadi sifatnya umum, universal, tidak istilahnya merujuk ke satu agama atau merujuk ke satu suku. Nah, kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, betul sekali ya, tadi menurut William Glaser dalam teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tadi sesuai tadi yang saya paparkan bahwa setelah mengetahui nilai-nilai kebajikan atau menyadari bahwa itu nilai kebajikan dari dalam dirinya, nanti dia akan membangun motivasi tadi untuk mengucapkan salam sendiri, untuk menghormati guru sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sudah tahu kan Bu ya? Apalagi sekarang sekolah kita sudah melakukan kurikulum merdeka ya, walaupun belum semuanya oleh sebagian, tapi setidaknya ini harus diterapkan pada anak-anak. Ada berapa Bapak Ibu nilai profil pelajar Pancasila? Ada? Nah, ada 6 ya. Sudah tahu ya, udah hafal belum? Baik, nah Ibu ini ada Billy Bosen ya Bapak Ibu. Kalau yang udah tahu ikutin saya ya. Nah, ini ada lagu atau ice breaking dulu semua Bapak Ibu, mohon berdiri semuanya. Nah, tentang profil pelajar Pancasila. Nilai profil Pancasila pertama apa? Kebinekaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti kalau beriman dan bertakwa kita harus
juga ya. Nah Bapak Ibu, ini kemudian yang keduanya ada apa tadi? Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Nanti kita harus menghargai istilahnya suku perbedaan budaya, perbedaan suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya Mandiri. mandiri itu apa? Mandiri Sendiri. betul Ya, mandiri. sendiri ya. Mandiri itu mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah itu tersebut mandiri. Kemudian apalagi Pak? Gotong royong. Gotong royong juga sering kita lakukan ya dengan bekerja sama dengan piket, apalagi membersihkan halaman sekolah. Nah itu adalah gotong royong sih ya, betul sekali. Nah selanjutnya pengenalan kritis. Pengenalan kritis berarti anak itu harus bisa menganalisis suatu permasalahan ya. Nah selanjutnya yang terakhir Kreatif. kreatif itu berarti menciptakan, kemudian mencari solusi, itu adalah kreatif ya. Nah namun Bapak Ibu ini bisa ada lagu yang bisa kita terapkan di kelas. Profil Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. iya ya, nanti di kelas boleh kan Ibu ya. Ya untuk selanjutnya, nah itu tadi boleh bisa Bapak Ibu terapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dulu kembali. Kemudian untuk selanjutnya ada materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Apa sih motivasi itu Bapak Ibu? Motivasi Dorongan. dorongan, Keinginan yang keinginan yang kuat. Pasti ada dorongan ya, dorongan. Nah motivasi itu terbagi menjadi 3. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Nah kita biasanya termotivasi karena menghindari hukuman. Misalkan gini, kalau datang ke sekolah terlambat bakal dihukum apa Bu? Bakal dihukum apa? Tidak dipotong gaji misalkan ya. Nah itu karena motivasinya kita takut ya. Nah ini masuk ke motivasi pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Biasanya kata-kata yang bisa dilakukan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah kalau saya tidak melakukan itu nanti akan mendapatkan ganjaran atau hukuman ya. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah yang kedua, motivasi itu agar kita mendapat penghargaan. Wah ini mah anak rajin nih, datang tiap hari sebelum jam 7, mengerjakan PR setiap hari karena mendapat penghargaan dari guru ya. Nah agar kita dapat ranking misalkan. Nah itu adalah motivasi yang kedua. Berarti karena ingin penghargaan ya, ingin dari seseorang. Mungkin kita juga mungkin sering melakukan ya motivasinya, mungkin karena yang pertama itu motivasi paling rendah. Yang pertama itu, yang kedua mungkin sedang karena ingin mendapatkan penghargaan karena lebih ya. Nah yang terakhir adalah motivasi yang paling baik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghargai bukan karena apa, bukan karena hukuman, bukan karena ingin menghargai, tapi ingin menghargai diri sendiri bahwa ini adalah nilai yang saya yakini, bahwa datang tepat waktu itu adalah nilai yang saya yakini. Jadi saya harus melakukan itu, bukan karena takut oleh bang ibu kepala sekolah ya Bu, ibu bapak guru, atau mungkin karena ingin dihargai teman, ingin dicap baik, tidak ya. Tapi inilah motivasi yang paling tinggi yang harus yang ada pada manusia. Nah kemudian ini ada kutipan dari Bapak kita Jadewaitara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat untuk memerintah diri sendiri.
Nah, jadi merdeka itu bukan berarti kita merdeka dari penjajah, merdeka dari tekanan, ya. Nah, tapi merdeka itu adalah melepas dari diri sendiri, dari mengontrol emosi kita, nafsu kita, ya. Nah, itulah yang jadinya manusia merdeka itu adalah diri sendiri yang memerdekakan sendiri, ya. Nah, untuk selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu tadi ada pertanyaan kan, kalau memberikan penghargaan itu menjadikan motivasi anak untuk lebih baik kan ya? Nah, menurut Bapak Ibu yang lebih baik ternyata Kailan sama sebelumnya berpikiran seperti itu. Setelah mempelajari ini, nah, ternyata dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya tidak, tapi ada juga yang menghasilkan positif. Tidak semua menghasilkan positif, ya. Nah, pertama nih, penghargaan berlaku sama dengan hukuman sebenarnya, tapi mungkin versi versi baiknya mungkin kalau penghargaan. Kalau hukuman versi negatif, bukan negatif, mungkin kurang baik kalau hukuman kelihatannya, ya. Nah, di sini artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dibujuk. Ini sama, penghargaan dan hukuman itu sama, intinya membujuk. Ada yang dengan keras, mungkin ada yang dengan, kalau penghargaan dengan yang baik, ya. Nah, kemudian, adapun penghargaan itu sendiri pertama adalah ada pengaruhnya jangka pendek, ya. Kalau penghargaan itu lebih ke jangka pendek, beda dengan kita menyadari dengan diri sendiri. Misalkan gini, kalau kamu mengerjakan tugas akan diberi permen, misalkan. Nah, anak itu dia melakukan karena pengen permen itu, karena mau permen itu. Tapi ketika tidak diberi permen, misalkan gurunya ganti, bukan ibu guru itu, melakukan gak dia? Ada yang tidak, ya, kecuali udah tertanam pada dirinya. Nah, ada yang tidak, itu karena tadi penghargaannya jadi jangka waktunya pendek, mungkin hanya kepada guru itu saja waktunya, tidak semua kepada guru semua. Kemudian selanjutnya penghargaan menghukum. Nah, penghargaan kok bisa menghukum, ya Bapak Ibu? Nah, ya, penghargaan menghukum ini maksudnya, nah, di sini ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya itu sebagai seperti hukuman, ya, tapi secara baik, ya. Nah, kemudian ada lagi penghargaan yang mengurangi kecepatan. Di sini tadi kalau misalkan siapa yang mau menjawab ke depan pertanyaan, misalnya 5 orang menjawab, tapi ada yang kurang tepat. Nah, semuanya diberi permen ke 5 orang. Dalam 5 orang itu ada ketidaktepatan. Nah, ya, walaupun salah, saya jawab aja datangin permen. Nah, itu jadi mengurangi kecepatan. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, di sini penghargaan itu tidak ada orang yang merasa kecewa ketika tidak mendapatkan penghargaan lagi. Misalkan saya kemarin ranking 1 mendapatkan hadiah, tapi ketika ranking 2 tidak mendapatkan hadiahnya, itu ada rasa kecewa, sehingga anak itu tidak termotivasi lagi untuk belajar. Saya mah udah nggak dapat hadiah lagi. Nah, itu, ya, itu penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, penghargaan merusak hubungan itu bisa terjadi ada apa, ya? Dengan teman sebangku. Nah, betul. Ada rasa iri, ya, di kelas. Wah, si gitu mah dibere hadiah wae, hari saya tidak. Nah, itu akan ada di jidatnya udah itu. Nah, seperti itu. Nah, betul, cemburu sosial. Ternyata betul penghargaan itu bisa mengakibatkan kecemburuan sosial dan akan merusak hubungan. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, di sini maksudnya penghargaan itu bisa menurunkan kualitas sesuatu. Misalkan nih, ada seseorang bisa mengerjakan proyek, misalkan sebuah proyek. Kamu boleh melakukan nanti saya bayar. Nah, karena ingin mendapatkan bayaran tadi, yang termotivasinya karena uang saja, sehingga kualitas tidak. Iya, yang penting kita dapat uang. Sudahlah, tidak kreatif lagi dia, memikirkannya ke uang saja. Nah, itu adalah penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mengakibatkan kreativitas. Sama kasusnya seperti tadi. Ketika diberi penghargaan, biasanya seseorang itu kreativitasnya berkurang karena kita bertujuan untuk biasa materi, gitu, ya, atau bertujuan dengan hadiah. Ya sudahlah, nggak mau mengembangkan. Beda dengan yang belum mendapatkan hadiah, beda. Dia terus mengutamakan diri sendiri karena ingin sesuatu dicapai, begitu juga, ya. Nah, tapi akan berbeda kreativitasnya dengan orang yang sudah mendapatkan penghargaan. Nah, untuk selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini
misalkan, wah dia masih bahagia, wah saya dapat baca nih. Nah, tapi sama ibu guru dikasih hadiah. Nah, kebahagiaan dari dia sendiri itu akan direnggut oleh hadiah tadi. Nah, itu akan berpengaruh Bapak Ibu ya, karena melihat dari penghargaan kan nanti saya juga dapat penghargaan nih. Jadi bukan merasa dari diri sendirinya penghargaannya, tapi dari orang lain. Nah, mungkin Bapak Ibu itu mungkin mengambil penghargaan ya, ternyata penghargaan itu tidak semuanya bersifat positif ya. Nah, tidak semua bersifat, ternyata ada hal negatifnya ya. Nah, untuk selanjutnya apa sih bentuk program kebajikan atau apresiasi yang bagus yang harus kita terapkan? Mungkin tidak dengan penghargaan, mungkin ada juga ini. Pertama, memberikan dukungan secara khusus. Ketika anak mendapatkan prestasi atau apa, kita cari dukungannya khusus ke pribadi mereka ya. Kemudian pengakuan secara pribadi ibu mengakui bahwa kamu itu adalah hebat. Nah, itu adalah suatu penghargaan juga ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya murid yang menonjol saja yang diberi penghargaan, semuanya biar semuanya termotivasi. Tidak ada, nanti tidak akan ada apa tadi, kecukupan sosial, tidak akan ada kekecewaan juga karena saya juga diberi penghargaan karena semua ya. Kemudian pengakuan. Nah, pengakuan secara konsisten, pengakuan itu harus dilakukan secara konsisten, tidak ketika mereka mendapatkan hal-hal yang baik saja ya. Jadi harus dilakukan ketika mereka down atau ketika mereka gagal juga, berikan pengakuan agar mereka tidak terus istilahnya merasa dalam keadaan gagal. Kemudian fokus pada proses. Jadi kita sekarang fokusnya ke proses bukan ke hasil. Kalau tadi penghargaan ke hasil, tapi kita lihat prosesnya. Apa proses anak itu sampai seperti itu? Apa proses anak itu sampai menghasilkan seperti itu? Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ini bisa diterapkan ya. Kita bisa mengubah sedikit dan sedikit agar tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu terlaksana. Selanjutnya, nah mungkin dengan contohnya nih ada pengakuan pembuka. Kemarin Ibu perhatikan kamu mengerjakan PR dengan baik misalkan ya. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali kepada teman kamu misalkan. Kemudian situasinya bisa dilakukan pada saat menolong murid baru di kelas kita ya. Bisa kamu misalkan menolong murid, tunjukkan empati murid baru, misalkan menolong ketika belajarnya kesulitan bisa ditolong ya. Adapun yang contoh kedua yaitu saya menghargai hasil karya kamu misalkan. Kemudian kepedulianmu apa nilai kebajikannya, kepedulianmu. Dan situasinya misalkan pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, jadi ketika situasinya bisa diterapkan ketika anak-anak melakukan tugas kelompok ya. Nah, kemudian terima kasih. Nah, ini harus sering kita lakukan, yaitu mengucapkan terima kasih ketika mereka melakukan apapun, sekecil apapun yang mereka lakukan, berilah pengakuan dengan kata terima kasih ya. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabnya. Nah, situasinya contohnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang dibersihkan di lantai, nah berilah kata terima kasih kepada teman-teman yang memungut itu ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu ada saya membutuhkan lagi pendapat Bapak Ibu ya. Nah, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi itu perbedaannya apa? Kalau hukuman seperti tindakan, ketika anak melanggar misalnya terlambat datang ke kelas atau ke sekolah, menghukum dengan kadang banyak yang secara fisik. Ya, kalau konsekuensi, kamu terlambat di itu konsekuensinya atau apa? Akibatnya adalah kamu terlambat mendapatkan pembelajaran. Nah, betul sekali. Terima kasih Bu Fitri, beri tepuk tangan kembali. Ya, betul sekali ya. Nah, itu hukuman itu dan konsekuensi itu perbedaannya ya. Nah, coba Bapak Ibu kalau mencatat satu sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, nanti kita simpan dulu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol kalau belajar. Konsekuensi, betul sekali Bapak Ibu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Guru PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Kita lihat jawaban yang tepat Bapak Ibu. Nah, tepat gak Bapak Ibu jawabannya? Jadi sebenarnya ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Tadi yang terakhir adalah konsekuensi. Kenapa? Karena kan ini dalam pelajaran PJOK ya. Kalau PJOK lebih ke sisi olahraga. Jadi itu merupakan bukan hukuman sebenarnya. Kecuali kalau PJOK di piwaran non joget aneh seminggu namanya. Ya, selanjutnya. Kemudian, nah inilah tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan ya. Misalkan disuruh push up menyakitkan ya, atau dia disuruh nyanyi depan kelas mungkin ini menyakitkan. Kalau kemudian anak biasanya membuat anak sakit hati dalam jangka waktu lama. Wah, izin dia kasih ibu eta ke penegak hukum. Nah, pasti itu. Cocok. Bu Eti sama Bu Eti. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan sehingga anak itu benci nih, gak nyaman dengan kedisiplinan. Kemudian juga paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, akhirnya mendorong untuk menyakiti diri sendiri karena tidak nyaman dia merasa istilahnya saya tersakiti nih kalau harus memakai misalkan ada kasih tahu akan hitam mungkin saya tersakiti misalkan ya. Kemudian konsep diri yang buruk. Adapun selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini ibu yang bahaya. Nah, ketika kita menghukum anak tuh tidak mengaku biasanya, tidak jujur ke kita ya, karena ya takut bela diri, nggak kabatur ya. Nah itu karena dia merasa takut dengan hukuman ya. Kemudian marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah itu dari hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi karena konsekuensi itu sebelumnya biasanya disepakati dulu ya. Kalau kamu misalkan tidak hadir tepat waktu akan gimana? Mengulangi misalkan belajar ketika jam istirahat, itu adalah konsekuensi. Atau tadi ketika terlambat mengelilingi lapangan basket ketika terlambat belajar PJOK ya. Nah kemudian juga anak menghargai disiplin. Nah kemudian ada stimulus, ada juga tanggapan dari anak ya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah kalau konsekuensi jadi anak itu bisa menyesuaikan ketika air tumpah, kamu harus membersihkannya, merapikan diri. Dia tuh mendorong untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ya. Nah kemudian konsep diri yang baik dan anak belajar untuk mematuhi peraturan serta tapi kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara tempat. Jadi tapi dalam konsekuensi ini pun anak juga mendapat ada rasa ketidaknyamanan ya, karena mungkin kemauan dia mah bukan begitu. Nah, kamu kan misalkan memecahkan kaca, kamu harus mengganti misalkan. Wah, padahal saya nggak mau mengganti, tapi kan itu udah kesepakatan ya. Itu udah konsekuensi. Nah, anak juga merasa tidak nyaman. Nah, di sini Bapak Ibu ada satu lagi restitusi ya. Tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau restitusi itu pilihan. Tadi kalau konsekuensi sudah disepakati ya, jadi mau tidak mau harus dilakukan. Nah, kalau hukuman itu kan sebelumnya tidak ada kesepakatan secara spontan biasanya, ya. Nah, kemudian dalam ini perbedaannya, kalau konsekuensi tadi tidak nyaman, hukuman tidak nyaman. Nah, dalam restitusi diganti dengan menguatkan. Jadi kita harus menguatkan, bukan untuk menghukum, bukan untuk membuat mereka tidak nyaman, ya, tapi harus menguatkan anak dalam jangka waktu panjang sehingga terbentuk dirinya sendiri bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Gitu. Kemudian korban bisa disebut korban, ya, dapat dalam mendapatkan keadilan. Nah, di sini dalam konsekuensi korban bisa diabaikan karena kan istilahnya kamu disuruh minta maaf nih. Nah, itu kan konsekuensi. Nah, itu bisa-bisa si korban itu diabaikan gitu ya. Karena padahal saya belum ditanggung jawab, misalnya bilang penghapusnya atau apa, tapi tidak diganti gitu ya. Hanya untuk meminta maaf saja. Nah, jadi korban kadang diabaikan. Kemudian, nah kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian
restitusi, anak itu harus mendapatkan penguatan dari kita sebagai guru. Kemudian perilakunya pasif agresif, penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan dalam restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bisa murid bilang murid takut, tapi dalam konsekuensi memerlukan monitoring. Jadi guru harus terus-menerus memperhatikan apakah anak melakukan konsekuensi tersebut. Sedangkan dalam restitusi murid sendiri yang melakukan yang udah ada, udah ada motivasi dari diri sendiri, hilang gitu ya, hilang dari dalam kesadaran dari diri sendiri. Nah kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi takutnya hanya di sekolah saja, tidak di rumah. Jadi di rumah beda-beda, nggak dihukum sama mama gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu bisa membantu penerapan dalam masyarakat. Tapi ada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah biasanya hukuman itu ditandai dengan kamu harus ya, kamu harus ini, harus gitu. Nah ada pun konsekuensi biasanya nanya dulu peraturannya apa ya, apa kamu mampu melakukannya. Terima kasih. Ada pun restitusi, apa yang kamu yakini. Jadi mereka tidak terbeban oleh peraturan, tidak terbeban oleh paksaan, tapi apa sih yang kamu yakini, sehingga apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak sendiri yang membiarkan mereka memperbaiki masalahnya. Nah, selanjutnya, jadi kesimpulannya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi itu beda dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi restitusi itu lebih baik, lebih baik dari konsekuensi. Jadi sehingga mereka tuh memperbaiki kesalahan mereka sendiri dan mempunyai karakter yang lebih kuat nanti ketika kembali lagi ke kelompoknya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa gitu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi itu restitusi itu ya. Jadi Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar kata restitusi? Jarang ya. Nah, jadi itu. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan setelah mempelajari ini kita dapat mengubah paradigma kita asalnya memberi hukuman, memberi konsekuensi menjadi restitusi. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya restitusi itu pertama menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hukuman, jadi tidak ada yang menekan, tidak ada yang marah, tidak ada yang sakit. Nah, kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi itu dicari dari kebutuhan dasar. Sebenarnya anak itu apa sih berbuat salah seperti ini? Apa kebutuhan dia? Nah, itu restitusi. Nanti akan kita pelajari kebutuhan dasarnya. Tapi pada dasarnya semua anak melakukan hal-hal negatif itu ada alasan. Nah, alasannya itu yang kebutuhan dasar manusia itu ya alasannya. Selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, jadi di antara yang tiga tadi restitusi adalah yang terbaik ya. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter dengan tindakan, karakternya yang diubah ya, paradigma merekanya yang diubah, nilai-nilai yang ada dalam diri sendirinya yang diubah. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, ada di sini selanjutnya keyakinan kelas materi ketiga. Nah, mungkin sebelum ini juga sudah kita terapkan ya, keyakinan kelas sudah dibuat karena di kurikulum pendidikan itu peraturan itu harus diganti dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, di sini ada contoh atau keadaan, misalkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Keselamatan. Karena demi keselamatan. Jadi nilai keyakinannya itu adalah keselamatan, ya. Atau nilai positif universalnya itu adalah keselamatan. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan? Kesehatan. Jadi nilai keyakinan itu adalah kesehatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan?
Ada lain? Disiplin. Ya betul ya. Intinya nilai baiknya itu adalah kedisiplin. Nah, jadi itu Bapak Ibu, asalnya peraturan itu jadi dirubah menjadi keyakinan. Nah, atau kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Selanjutnya, nah dari peraturan kelas memang semua dari dulu sudah ada ya, peraturan kelas sudah ada. Nah, bagaimana sebenarnya? Itu masih peraturan kelas, cuman bagaimana kita mengemasnya, ya? Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas kita ubah. Yang asalnya menyuruh, melarang, menjadi supaya mereka yang yakin, merasa, gitu ya. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu akan terbentuk lingkungan positif, dan dari lingkungan positif akan terbentuk budaya positif. Selanjutnya ini ada beberapa teknik untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, pertama Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa mengambil dari peraturan kelas. Peraturan kelas tersebut jadikan keyakinan kelas. Misalnya asalkan dilarang membuang sampah. Kalau dari keyakinan bisa jadi apa Bapak Ibu? Ya, kesepakatannya gimana? Rubah dari keyakinan asalnya dari peraturan menjadi keyakinan. Menjaga kebersihan. Ya, betul sekali. Menjaga kebersihan kelas. Jadi tidak usah memakai kata dilarang, ya, karena dilarang itu kan jadi kayak peraturan. Tapi kalau menjaga, ayo kita menjaga, ya. Nah itu jadi dari dalam diri ya Bu ya, dari rasa. Kemudian, nah ini ada tabel T dan Y. Untuk tabel T nanti bisa dilakukan kepada anak-anak kita untuk membuat sebuah kelompok. Nah nanti diberi oleh kita peraturan kelas atau keyakinan kelas. Terus mereka bedakan tampak seperti apakah tidak tampak seperti. Atau itu dalam tabel T ya. Kalau dalam tabel Y bisa menjadi 3, ada yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Misalkan keyakinan kelasnya hormat. Dalam bentuk tabel Y ada terdengar. Kalau hormat itu harus gimana? Satu orang berbicara, yang lain ya itu. Kemudian terdengarnya, yuk saya bantu, itu kan hormat ya. Nah ketika mendapatkan penghargaan atau ditolong orang lain bisa mengucapkan terima kasih. Atau ketika membutuhkan pertolongan orang lain bisa mengucapkan kata tolong. Nah itu termasuk kepada nilai hormat ya. Kemudian ketika meminjam barang boleh saya pinjam dengan kata-kata seperti itu. Adapun untuk yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah itu adalah terlihatnya. Jadi jangan sampai ketika orang lain tidak mengizinkan untuk memegang barang, meminjamkan barang, jangan langsung dipinjam. Nah itu nanti bisa diajarkan oleh kepada anak kita. Selanjutnya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Adapun dalam berperilakunya bisa dengan cara tersenyum ramah, itu termasuk hormat. Kemudian memberikan salam, berjabat tangan, kemudian apalagi meletakkan, nah itu salam misal ya. Kemudian memberikan ruang bekerja, waktu tubuh yang tenang. Nah itu merupakan nilai hormat. Nah nanti bisa Ibu terapkan, Bapak terapkan kepada siswa kita untuk menganalisis keyakinan dari hormat. Apa saja sih yang akan mereka lakukan, ya. Nah kemudian contoh lagi sekarang pada tabel T. Tabel T beda lagi tekniknya. Dibagi 2 menjadi tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan dalam hormat datang tepat waktu berarti tidak tampaknya apa? Kebalikannya ya, sering hadir terlambat. Nah misalkan dalam hormat ada menyapa teman dan guru setiap hari, kebalikannya atau tidak tampaknya maju kepada teman dan guru. Kalau misalkan hormat itu tampaknya seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Nah itu untuk nilai hormat. Bapak Ibu, contoh yang lain mungkin nilai pekerja. Nah tampaknya seperti di sana, tekun pekerja dari 5 guru. Tidak tampaknya berarti tidak mendengarkan guru, ya. Nah kemudian menjalankan tugas tepat waktu, tidak tampaknya berarti tugas tidak diberikan. Ya Bapak Ibu, ini bisa diterapkan nanti ketika pembuatan keyakinan kelas. Nah setelah itu, nah Bapak Ibu nanti bisa menyusun peraturan sekolah menjadi keyakinan kelas. Nah nanti biarkan anak-anak yang menciptakannya atau yang membuatnya. Anak-anak nilai kebaikan apa sih yang ada di kelas kita. Nah biarkan mereka menuliskan, boleh dengan sticky note
boleh ya. Jadi harus semuanya berpendapat gitu. Nah kemudian ini ada beda peraturan dan keyakinan. Tadi kalau peraturannya selalu kembalikan dulu ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, diganti gitu ya, jadi kata tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang lain. Jadi dua kata dilarangnya menjadi kata-kata yang sesuai dengan keyakinan. Kemudian tadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti masuknya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti masuknya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuknya kesehatan. Bergantian yang menunggu giliran berarti menghormati orang lain atau bersahabat. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu jadi itu ya nanti yang harus kita ubah yang asalnya peraturan menjadi keyakinan. Selanjutnya, nah ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi Bapak Ibu, kenapa anak melakukan kesalahan? Karena ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Di antaranya ini ada 4 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya misalkan anak itu lari-lari, nah itu pagi di kelas ya. Kenapa mereka melakukan itu? Mungkin karena ingin diperhatikan sama kita, diperhatikan sama teman-temannya, pengen diterima di kelasnya, ya. Nah itu adalah kebutuhan mereka, ingin kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan itu biasanya kebutuhan. Pengen nilai 100, pengen jadi juara kelas. Nah itu biasanya penguasaan. Pengen istilahnya jadi ketua kelas. Nah itu mereka istilahnya memenuhi kebutuhan penguasaan. Kenapa kamu misalkan memukul teman kamu? Karena supaya dia nurut. Nah itu maksudnya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar kesenangan. Kenapa kamu mukul teman kamu? Senang aja aku mukul. Nah kesenangan ya. Nah memang kita punya kebutuhan dasar atas kesenangan kita ya. Saya mah senangnya ngobrol, ngejek, nah itu adalah jadi kebutuhan mereka itu adalah kesenangan. Nah kemudian selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini jadi mereka merasa bebas atas pilihan diri mereka sendiri. Nah saya ingin bebas. Saya ingin misalnya belajarnya aku pakai musik gitu ya. Nah itu adalah kebutuhan mereka. Kenapa kamu tidak mau membaca? Karena saya ingin belajarnya pakai musik. Nah itu adalah kebebasan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari kebebasan tersebut. Jadi Bapak Ibu, anak-anak melakukan kesalahan itu kalau kita mau menanyakan atau menelisik ya, mereka tuh sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan yang 4 tadi ya. Apakah ingin rasa disayang, apakah ingin kesenangan, apakah ingin penguasaan ataupun satu lagi kebebasan ya. Selanjutnya ada posisi kontrol. Nah, posisi kontrol tadi sudah kontrol dibahas ya. Kontrol itu apa? Jadi kontrol itu pengendalian ya, pengendalian diri kita. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang mungkin sudah kita atau belum kita lakukan ya. Nah, ini ada pesertanya pemanti. Di sini ada Asus. Bisa dan mana? Itu ada buah. Lalu bukan mana ini ya? Nah, yang harusnya Anis dan Nana ya. Bisa dan Anis langsung masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi ini baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Nisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Nisa di sosial media. Iya betul ya. Nah, menurut Bapak Ibu, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Kira-kira berapa? Pendekatan, dia tahu alasannya kenapa hidup bisa. Ya. Terus, Selanjutnya apa ya? pendekatan dulu mungkin ya, dilakukan pendekatan dulu agar penerapan disiplin. Setelah pendekatan kira-kira apa Ibu, Bapak Ibu? Analisa apa alasannya ya. Terus selanjutnya agar dia menerapkan disiplin. Biar kamu nggak kayak gitu lagi harus gimana? Nah, bertanya mungkin ya anaknya harus gimana. Nah, selanjutnya dari pertanyaan itu mari kita makainya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya yang mungkin telah kita lakukan ya. Pertama, posisi kontrol penghukum. Nah,
di luar dunia berkualitas. Kemudian murid juga bisa berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi, udah terbiasa. Aku marah, oke, enggak, namanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dampak pada murid. Nah, dia juga akan mengurangi kesalahan karena akhirnya kita udah biasa dimarahin gitu ya, dan tidak menyadari. Adapun untuk membuat orang merasa bersalah, yaitu posisi kontrol yang kedua ya, biasanya ciri-cirinya berceramah ya, ceramah dengan rasa sedih, dengan kesedihan. Seharusnya kamu tidak seperti itu, ibu kecewa kamu seperti itu. Jadi seolah-olah membuat anak merasa bersalah. Nah gitu ya. Nah kemudian biasanya ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak ibu pengen dibantu misalnya supaya ibu tidak dimarahi oleh kepala sekolah, bantu ibu misalkan. Supaya ibu tidak dimarahi oleh orang tua kalian, bantu ibu misalkan. Nah itu membuat dia merasa bersalah ya. Nah kemudian hasil itu ketergantungan karena dia merasa gimana ya, merasa peduli mungkin ke gurunya, ketergantungan pada guru itu ya. Nah kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat meletakkan guru di dalam dunia berkualitas ya. Tapi itu mungkin lebih baik daripada penghukum ya. Kalau penghukum sangat tidak ada di dalam dunia berkualitas. Kemudian biasanya murid akan mengatakan maaf saya ibu, saya tidak akan mengulangi lagi mungkin gitu ya. Tapi dampaknya dia merasa rendah diri ya, merasa bersalah, jadi tidak semangat lagi mungkin ya. Nah adapun untuk teman, nah posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru berkata ayolah dari ibu sambil senyum-senyum ya. Kemudian sambil kayak teman sambil ketawa, sampai ngobrolnya juga santai gitu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu ya. Kemudian ada lagi ketergantungan ya anak guru. Kemudian murid meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, jadinya dia itu ketergantungan pada guru tersebut. Karena udah sayang banget merasa kayak teman, jadi pengennya sama guru itu aja. Ketika guru itu tidak ada, mungkin dia tidak akan menurut ya. Nah gitu, karena dia merasanya ada guru itu yang memperhatikan atau yang dengan kayak temannya menganggapnya. Kemudian apalagi murid berkata saya pikir bapak ibu teman saya. Nah itu mereka menganggapnya teman. Nah itu juga tidak terlalu baik ya bapak ibu, karena akan ada tidak ada apa ya, nah batas, tidak akan ada batas, tidak akan ada rasa hormat ya. Nantinya kayak teman saja gitu. Nah kemudian dampak pada murid tidak mandiri dan ketergantungan, dan juga akan lemah. Tergantung ibu kayak sama itu gitu kan seperti itu ya. Nah ada lagi posisi kontrol yang lebih baik nih. Keempat yaitu pemantau. Nah dalam pemantau kita menghitung dan mengukur ya. Nah apakah anak ini benar sudah melakukan peraturan, sudah melakukan kebaikan. Nah kemudian biasanya guru mengatakan apa peraturannya, apa peraturan yang sudah kita sepakati, apa peraturan di kelas ini, bertanya ya. Nah kemudian untuk hasilnya biasanya siswa atau murid menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak diawasi ya sudah, nggak ada nih si ininya, ya udahlah kita melakukan lagi apa misalnya LDI atau apa ramai di kelas ya. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah biasanya murid itu tergantung pada bintang. Kalau kita pemantau biasanya memberi bintang gitu ya, tergantung pada bintang, ada karena keyword ya. Nah kalau misalkan guru itu tidak memberi bintang, dia tidak akan nulis lagi ya. Ada seperti bapak ibu cuma nggak beri saya bintang, ya udahlah kita melakukan apa lagi misalkan hal yang negatif. Nah kemudian untuk dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi murid itu tergantung pada sanksi dan hadiah. Nah terakhir ada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini menurut saya paling baik ya. Nah karena di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan ya, atau keyakinan. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, hasilnya bisa menguatkan pribadi anak tersebut. Jadi anak kaya guru dan ada dalam pribadi sendirinya. Jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas tentunya ya, ada hal yang positif. Nah, kemudian murid
memperbaiki diri. Itulah Bu manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol yang mana? Sudah melakukan posisi kontrol yang manajer belum Bapak Ibu? Belum. Memang ada yang sudah, ada yang belum ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil posisi kontrol yang terbaik ya. Selanjutnya, tadi saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan gitu ya? Posisi kontrol yang mana? Coba. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, posisi kontrolnya yang mana? Menghukum, membuat merasa bersalah, atau berantah? Bersalah. Kamu tidak pernah dengar melakukannya? Merasa bersalah? Baik. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman? Kemudian apakah mau dapat stiker hari ini? Ya tadi posisi kontrolnya yang mana? Teman ya. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Penghukum. Coba kita lihat jawabannya. Bisa ternyata ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ada yang membuat rasa bersalah, penghukum, yang manajer yang baik itu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, jadi kita mari bergerak dari konsekuensi, dari pemantau menjadi nilai-nilai manajer dan memperbaikinya, ya, dari memberikan hadiah menjadi memperbaikinya, ya. Bapak Ibu, selanjutnya ada segitiga restitusi. Tadi restitusi itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Apa langkah-langkahnya? Ini pertama, langkah-langkah restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas bagaimana caranya? Misalkan setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dengan kemudian validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tahap ketiganya yaitu menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi. Ibu ini ada salah satu contoh tahap pertama dalam segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu lakukan dulu tahap menstabilkan identitas, yaitu membuat anak merasa gagal menjadi positif terhadap dirinya. Jangan merasa, wah saya salah nih, saya harus begini guru, jadi sampai itu. Tapi harus supaya dia menjadi positif lagi. Caranya dengan menstabilkan identitas. Misalkan, berbuat salah itu manusiawi, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun pernah melakukan seperti itu. Jadi sebelum kita itu jangan dijudge anaknya. Kamu salah, kamu ini jangan seperti itu. Jadi mari kita cepat dulu lah, dibaikan dulu ya, supaya anak tuh tidak merasa rendah diri atau merasa bersalah berlebihan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu di sini bukan untuk menyalahkan, tapi Ibu di sini untuk mencari solusi. Itu jadi mereka tidak takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Itu enggak harus menyalahkan orang lain. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu menyalahkan dirimu, apakah kamu bisa mau buat apa di sana diri kamu? Apakah kamu sudah melakukan yang terbaik buat diri sendiri? Itu bisa dilakukan pada tahap menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar tadi, ya, yang kebutuhan dasar. Kemudian bisa dengan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan anak mengucapkan kaca, misalkan, kamu bisa aja kamu atau begini, anak tuh membuli misalnya, ya. Kamu bisa melakukan ini yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Mungkin kamu bisa aja memukul, ya, tapi kamu tidak melakukannya, kamu hanya membulinya saja dengan kata-kata misalkan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ditanya, kamu pasti punya alasan kenapa bisa membuli anak itu, membuli teman kamu, ya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Bisa itu. Kemudian kamu yang penting apa sih? Bu, aku punya alasan misalkan karena aku
misalkan menyebutin, kita sebelum, berarti dia tidak senang, ya. Berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, akhirnya dibully lah temannya itu. Nah kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah pertanyaan itu bisa diterapkan ketika memvalidasi kebutuhan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Hubungkan kesalahan-kesalahan anak-anak tadi dengan nilai-nilai yang kita yakini. Yang tadi nilai-nilai kayak nilai keselamatan, kesehatan itu ya. Nah kemudian guru berkata, apa nilai yang dipercaya di kelas sekolah kita? Misalkan tadi membuli itu kan suatu keyakinannya berhubungan dengan apa? Penguasaan. Selain penguasaan, yang baiknya nilai keyakinannya mungkin menghormati ya? Menghormati ya? Nah coba kamu misalkan anak berkata nilai-nilai menghormati bu yang telah kita sepakati, apakah membuli sudah masuk ke nilai-nilai menghormati? Nah jadi kita arahkan ke sana anak itu ya. Nah kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Bisa seperti itu juga ya. Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa? Aku ingin menjadi anak baik. Tapi kalau jadi anak baik tidak melakukan hal itu lagi. Nah itu di tahap menanyakan keyakinan. Nah kemudian dari situ juga kita mengarahkan supaya mereka harus bagaimana lagi. Nah harus berbuat apa ketika sudah melakukan kesalahan. Nah itu Bapak Ibu, ini ada intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan sekolah dengan cukup singkat dan dengan secara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Jadi pertanyaan yang bisa dilakukan oleh posisi kontrol, pemantau dan manajer. Nah, bisa dengan bertanya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau apakah kamu bisa mengubah kegiatan? Nah, ya Bapak Ibu banyak sekali ya. Peraturannya apa? Kemudian seperti apa? Masalah yang kamu hadapi sehingga itu bisa bantu. Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, itu bisa Bapak Ibu silakan dipelajari, nanti bisa diterapkan ketika menyelesaikan masalah pada anak. Ya ada 3 tadi ya. Apa diskusi itu ada apa tadi? Identifikasi, validasi, dan terakhir adalah tadi apa? Meyakini. Selanjutnya, nah Bapak Ibu mungkin seperti itu ya tadi tanggapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas. Saya juga mencoba mulai untuk menerapkan ini di kelas. Nanti Bapak Ibu ada dokumentasi dari proses pembentukan keyakinan kelas. Anak-anak diberikan dulu pengarahan, kemudian mereka setelah menyusun mencurahkan pendapat mereka tentang keyakinan kelasnya dan membuat menempelkannya di papan tulis. Dari papan tulis itu nanti dipilih mana yang akan menjadi peraturan kelas. Ya selanjutnya, setelah itu disusun dan mereka sendiri yang membuat posternya. Nah, posternya seperti ini. Ini hasil dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami buat. Ya. Nah, boleh ini poster nanti disimpan atau dipajang di kelas. Nah, kemudian selanjutnya ada ini segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas. Ini ada anak yang melakukan kesalahan karena dia itu sering terlambat. Nah, saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Untuk selanjutnya, nah ini dari ini setelah ini kita harus tanggapan siswa bagaimana tanggapan mereka setelah melakukan segitiga restitusi itu. Apakah mereka merasa senang atau bagaimana? Nah, ya. Baik, mungkin Bapak Ibu itu paparan dari saya mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan saya di sini bukan berarti menggurui, tapi saya juga masih belajar, baru memulai. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut memulai diri, mengubah diri menjadi diri yang lebih baik. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat ya bagi sekolah kita dan bagi murid-murid kita. Mungkin dari saya hanya itu. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan semuanya